Oke, selanjutnya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Safila Putri dengan NIM digit terakhir yaitu 1119. Kali ini saya akan praktekkan dan mendefinisikan tentang algoritma dan pemrograman tentang fungsi atau function. Eh, Langsung saja, yang pertama itu definisi function. Apa sih function itu? Function adalah kalau diartiin dalam bahasa Indonesia yaitu fungsi. Nah, fungsi ini adalah balok kode yang dalam pemrograman fungsi itu adalah balok kode yang terstruktur yang dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Nah, contoh kode yang pertama yaitu di dalam Python yaitu dalam pagar itu membuat fungsi dengan nama Sapa. Nah, definisi def Sapa dalam kurung sama dengan terus print dengan kata halo, selamat belajar di Python. Terus tanda pagar memanggil fungsi, terus Sapa. Nah, def itu adalah indentasi dan hello itu adalah nama fungsi dan print print dengan kata hello itu adalah body atau isi fungsinya. Dan print word itu sama sama print hello dan word itu sama dengan body atau isi fungsi. Nah, definisi list dan sorry, ada yang salah nih. Oke, kita coba ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arya Sabila Putri dengan NIM digit terakhir yaitu 119. Kali ini saya akan praktekkan dan mendefinisikan tentang algoritma dan pemrograman yaitu dengan materi fungsi atau disebutnya atau function. Sebelumnya, definisi fungsi atau function itu adalah dalam pemrograman, fungsi adalah balok kode yang terstruktur yang dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Nah, fungsi adalah kode yang struktur. Nah, contohnya ini contoh kode yang pertama di dalam Python yaitu dalam pagar itu membuat fungsi dengan nama Sapa. Nah, definisi Sapa itu sama dengan print dengan kata halo selamat belajar di Python. Terus kita tanda pagar yaitu memanggil fungsi dengan Sapa. Nah, hasil outputnya itu ada halo selamat belajar di Python. Nah, definisi isi tadi itu adalah def itu adalah indentisasi dan hello itu adalah nama fungsi, sedangkan print hello dan print word itu disebutnya dengan body atau isi fungsi dalam program tersebut. Nah, yang pertama yaitu adalah parameter. Apa sih itu parameter? Parameter dalam pemrograman itu adalah berfungsi untuk input. Nah, parameter ini adalah variabel yang digunakan di dalam fungsi untuk menerima data dari luar fungsi. Nah, contoh kode dalam Python yaitu membuat fungsi dengan parameter dengan sama seperti tadi yaitu def, sapa, def itu indentasi, dan sapa, sapa adalah nama fungsi, print halo, terus nama, terus selamat belajar di Python. Nah, memanggil fungsi dengan memberikan nilai pada parameter. Nah, seperti contohnya nih, saya kasih sapa dengan namaku sendiri yaitu Alia, terus output yang akan muncul yaitu halo Alia, selamat belajar di Python. Nah, sama, ini parameter, fungsi parameter, fungsi nih. Nah, print parameter, parameter ya ini. Nah, selanjutnya yaitu jenis parameter dalam Python. Yang pertama yaitu posisional parameter atau urutan harus sama. Dan yang kedua itu keyword parameter atau panggil berdasarkan nama.
dan yang terakhir yaitu default parameter, yaitu adalah nilai bawaan. Contohnya, itu definisi def halo, identifikasinya halo, terus nama sama dengan Alia, terus koma, salam sama dengan selamat pagi, terus kita print dengan salam dan nama, terus output yang uh, sorry ini Alia harusnya cuma nggak ke tuh, terus halo, terus pakai default. Nah, nama akan berinisial itu jika tidak diberi argumen dan salam akan bernilai selamat pagi jika tidak diberikan argumen gitu. Nah, selanjutnya itu fungsi rekursif. Apa sih fungsi rekursif? Itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh nih, contoh itu adalah faktorial atau Fibonacci. Nah, def-nya contohnya itu def faktorial n. Nah, if n tidak boleh satu sama dengan retur 1 terus else retur n pangkat faktorial n min 1 terus memanggil fungsi print faktorial ke-5. Terus faktorial 5 akan memanggil faktorial 4 dan pun sebaliknya faktorial 4 akan memanggil faktorial 3 jadi menurun dan seterusnya sampai n tidak boleh ke 1. Kondisi itu akan berhenti. Nah, terus hasil akhirnya itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Itu hasilnya sama dengan 120. Nah, selanjutnya itu Fibonacci. Itu adalah pattern. Definisi Fibonacci itu N sama dengan if kali N uh, mengarah ke N ke 1 sama dengan retur N terus else retur Fibonacci terus N-1 tambah Fibonacci N-2. Terus kita menampilkan direct Fibonacci dari 0 sampai 9. Nah, for i in range-nya itu sama dengan 10 sama dengan print Fibonacci i akan muncul hasilnya. Ini tertutup dengan sticky saya ya. Terus setiap angka adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Misalnya itu Fibonacci-nya 5. Berarti Fibonacci-nya 4 tambah Fibonacci 3. Seperti Fibonacci-nya 4. Misalnya Fibonacci-nya 4 berarti Fibonacci 3 ditambah Fibonacci 2. Begitu. Nah, ilustrasi fungsi rekursif. Nah, secara matematika itu 4 faktorial sama dengan 4 kali 2 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Nah, sama di dalam Start atau Python juga bisa faktorial 4, 4 akar faktorial 3, 3 faktorial 2, dan 2 faktorial 1, 1 sama dengan 1 base care atau tidak ada faktorialnya. Karena kan sudah selesai ya. Terus kemudian hasil itu dihitung kembali di unwinding, yaitu faktorial pertama yaitu 1 dengan faktorial kedua sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 dengan faktorial 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 dan faktorial 4, 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, fungsi lambda. Fungsi lambda adalah fungsi anonim tanpa nama di Python itu yang digunakan untuk membuat fungsi sederhana dalam satu baris kode. Misal, hampir sama dengan tadi. Oke, bukan sama sebenarnya, tapi kayaknya ini. Nah, langsung ke return value-nya aja ya. Return value atau nilai kembalian adalah nilai yang dikirimkan kembali sebagai sebuah fungsi setelah selesainya jalan. Nah, seperti contoh ini Python def tambah A dengan variabel A dan B, itu hasilnya sama dengan A tambah B, terus return hasil. Terus kita kasih pagar mengembalikan nilai hasil ke pemanggil. Terus X sama dengan tambah 5 sampai 3. Terus print X sama dengan output 8. Nah,
Fungsi retur ini adalah kata kunci untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Dengarkan retur value itu adalah hasil dari fungsi tersebut. Terus selanjutnya itu fungsi bisa punya satu atau lebih nilai kembalian, tergantung bahasa pemrogramannya. Nah, def itu tambah A min B itu didefinisikan fungsi bernama tambah. Dengan retur hasilnya itu adalah mengirimkan nilai hasil keluar fungsi. Nah, X ini adalah tambah 5 ketiga itu variabel X menerima nilai kembalian dari fungsi tambah yaitu 8. Skop variabel. Skop variabel adalah cakupan variabel ada bagian dari program di mana sebuah variabel itu dapat dikenali dan digunakan. Nah, skop variabel ini banyak banyak jenisnya yaitu kalau disingkat lebih gampangnya itu LEGB rule. Terus, yaitu urutan pencarian nama variabel L, yaitu lokal, E sama dengan enclosing, dan G sama dengan global, dengan B itu built-in. Yang pertama itu global scope, yaitu variabel yang dibuat di luar fungsi. Nah, bisa diakses di mana saja dalam program. Di dalam Python itu sama dengan X sama dengan 10, akar variabel global, terus di def tampilkan sama dengan print X, terus tanda pagar bisa diakses di dalam fungsi, terus ditampilkan, terus bawahnya lagi itu print X, terus bisa diakses di luar fungsi juga. Outputnya hasilnya pun sama 10 dan 10. Selanjutnya yaitu local scope yang bervariabel untuk dibuat di dalam fungsi. Nah, hanya bisa diakses di dalam fungsi itu saja. Contohnya nih, contohnya def fungsi sama dengan J sama dengan 5. Tanda pagar variabel lokal, terus print Y, terus fungsi, terus ke bawahnya print Y, error, terus karena Y itu tidak dikenal di luar fun, jadi error gak bisa, jadinya hanya digunakan di itu saja, fungsi itu saja, berarti fungsi print Y udah gitu, nggak ada hasilnya. Terus yang selanjutnya itu enclosing non-scope. Terjadi ketika ada fungsi di dalam fungsi lain atau nested function dengan variabel di fungsi luar bisa diakses oleh fungsi dalam dengan non-lock built-in non-lock ya non-lock. Terus contohnya itu seperti ini. Def luar Z sama dengan 20 dengan def dalam itu non-lokal Z. Nah, Z itu di variabel dengan 30. Print dalam. Dalam kan ini kan 30 ya. Min Z. Dalam sama dengan print luar, koma Z. Luar, kan tadi luar kan 20. Berarti luar sama dengan make dalam 30 dan luar itu 30. Kan ini hampir sama ya fungsinya. Kayak dibolak-balik, tetapi hasilnya disamaratakan. Nah, terus yang terakhir yaitu built-in scope. Built-in scope itu adalah variabel atau fungsi yang sudah disediakan oleh Python, misalnya print, len, input, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan alihkan di struts dan uh, struts dan uh, Replit dan satu lagi yaitu adalah anak tangga itu namanya apa ya? Lupa aku. Ya, itulah. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ini. Ini yang saya buat tadi. Oke, di struts ini sangat susah ternyata. Ya, lumayan lah. Nah,
Yang pertama bagian ini inisiasi yang blok awal program. Yang pertama ini kita buat blok yang bernama inisiasi atau di sini spread akan menyapa pengguna nih, yaitu selamat datang di kalkulator sederhana. Nah, eh, itu pengguna dan memberikan instruksi. Dan kita akan tambahkan perintah stay dengan selamat datang di kalkulator. Kalkulator. Nah, sedangkan kita tunggu selama 2 detik, lalu lanjutkan dengan say dan berikan 2 angka dan pilih operasi aris matematikanya. Tujuannya itu biar pengguna tahu cara memakai programnya. Dan yang ketiga yaitu bagian fungsi penjumlahan. Ini yaitu bagian-bagiannya dengan satu, dua, bagian instruksi, bagian define penjumlahan, define pengurangan, define perkalian, dan define pembagian. Nah, bagian fungsi penjumlahan ini, bagian fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini, selanjutnya kita buat 4 blok fungsi sendiri, yaitu uh, pertama setiap blok ini punya 2 input, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nah, lalu hasilnya itu disimpan di variabel hasil. Contohnya, di blok penjumlahan kita tulis set hasil to nomor 1 tambah 2. Begitu juga pengurangan maupun perkalian maupun pembagian, tapi khusus pembagian nanti kita tambahkan pengecekan supaya tidak bisa membagi dengan 0. Nah, yang keempat adalah bagian input angka. Nih, setelah itu kita masukkan ke bagian utama program, yaitu di sini spread akan meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka dan memilih operasi. Kita pakai blok as untuk menampilkan pertanyaan. Nah, masukkan angka 1, setelah itu masukkan angka 2, terus dan terakhir pilih operasi. Ini nih, terus pilih operasi. Nah, 1 untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 4 untuk pembagian. Nah, semua jawaban disimpan ke variabel dengan angka 1, 2, penjumlahan angka 1 untuk penjumlahan, 2 pengurangan, ya kan? 2 pengurangan, 3 perkalian, dan 4 itu pembagian. Nah, bagian pemrosesan operasi atau if else atau else if. Nah, bagian ini adalah inti dalam kalkulatornya. Ini bagian dari kalkulatornya. Kita gunakan blok if else, if untuk menentukan operasi mana yang akan dijalankan, sedangkan else itu uh, kalau else itu sebaliknya. Kalau operasi satu, maka jalankan fungsi itu penjumlahan, kalau operasi 2 itu jalankan pengurangan. Nah, kalau operasi 3 itu jalankan perkalian, sedangkan kalau operasi 4 itu menjalankan pembagian. Nah, tapi sebelum membagi kita tambahkan kondisi tambahan untuk memastikan angka kedua titik nol itu kedua untuk memastikan angka kedua tidak nol. Kalau nol, spread akan tidak bisa dibagi dengan nol, atau dia mengatakan tidak bisa dibagi dengan nol. Nah, ini terus menampilkan hasil. Setelah operasi selesai, spread akan menampilkan kita gunakan blok save dengan hasil. Jadi nanti di layar akan muncul misalnya hasil 15 kalau penggunanya memilih 5 kali 3. Contoh jalannya program ini sekarang kita coba jalankan. Selamat datang di kalkulator sederhana. Kita masukkan angka 8 dan 2, enter. Kita pilih perkalian ya. Langsung muncul result 16.
Nah, selesai dari kalkulator sederhana, kita bisa berjalan dengan baik. Begitu, guys. Ini jalannya. Sangat mudah sekali, bukan? Ya, lumayan. Tapi uh, lumayan susah ya dalam itunya, rangkaiannya. Bingung. Ya, kita coba lagi di pembagian. Oke, kita bagi 4. Gimana sih? Sorry, kita matiin dulu. 4, enter, 0, enter, 4. Nah, langsung tidak bisa dibagi dengan 0. Jadi langsung muncul uh, angkanya dengan kalau di pembagian itu kan tidak bisa dibagi dengan 0, maka muncul output yang bernilai tidak bisa dibagi oleh 0, begitu. Oke, selanjutnya kita akan bermain di Python. Yang pertama, nah, tadi kan udah dibuat nih struts yang aku buat nih. Mana ya tadi? Oh, di sini. Ya, di sini. Tadi kan aku buat ini hampir sama, cuman kan bedanya yang di sini kan blok yang yang di yang di apa sih namanya? Yang di Replit kan berupa coding ya. Nah, jadi hampir sama. Kita jadi aku jelasin dulu. Yang pertama itu bagian inisiasi dari blok awal program. Yang pertama kita tuh buat blok bernama inisiasi ini. Di sini eh nah, di bagian awal itu kita membuat sebuah fungsi bernama print interaction, terus di dalamnya itu ada dua perintah print yang digunakan untuk menampilkan pesan membuka ke pengguna. Nah, baris pertama itu menampilkan teks yaitu welcome to the calculator. Ini, terus uh, baris kedua itu menampilkan provide number and then and operation type, terus tujuan fungsi Tujuan fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk awal sebelum pengguna mulai memasukkan angka. Dan yang ketiga yaitu fungsi operasi matematika. Nah, setelah itu kita membuat 4 fungsi operasi aritmatika dasar, yaitu setelah membuat kita yang pertama yaitu add 2 number, terus tanda kurung number garis bawah 1 dan number garis bawah 2, terus itu untuk menjumlahkan dua angka. Nih, ini untuk menjumlahkan dua angka. Nah, sedangkan yang kedua yaitu subtract uh, garis bawah 2, garis bawah number, terus tanda buka kurung number garis bawah 1, koma number garis bawah 2, terus kurung buka tutup sama dengan return number min 1 sampai number dikurang number bawah 2 itu untuk pengurangan. Ini sama kayak tadi. Ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini kan sudah ada ini ya, tanda-tandanya ini. Nah, setelah itu di dalam fungsi pembagian itu ada kondisi if yang memeriksa apakah angka kedua itu bernilai 0. Kalau number 2 itu number 2 tidak sama dengan 0, maka hasilnya itu adalah pembagian biasa. Nih, ini adalah pembagian biasa. Tapi kalau angka kedua itu sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan tulisannya error atau division by zero, supaya program itu tidak crash atau error.
Nah, bagian utama program setelah semua fungsi dibuat, kita masukkan di bagian utama program. Yang pertama kita panggil fungsi print interruption supaya pesan pembuka tadi tampil di layar. Lalu itu kita gunakan 3 baris input. Nah, baris pertama itu meminta pengguna untuk memasukkan angka pertamanya. Nah, aku mau masukkan angka 6 ya. Coba. Set. Nomor 2 kita kasih ke 8. Oke. Kita milih ini kan milih ya guys. Kita mau milih yang penjumlahan, pengurangan, atau perkalian maupun pembagian. Nah, karena biar gampangnya aku coba di perkalian aja. Enter, terus muncul hasil. Kita lanjut. Setelah itu, nah terus kondisi if, elif, and else. Nah, berikut kita masuk ke bagian pemilihan operasi. Di sini digunakan struktur if, elif, else untuk menentukan fungsi mana yang akan dijalankan. Nah, kalau pengguna memasukkan angka 1, maka program menjalankan fungsi add 2 number. Kalau 2 itu program memanggil subtract 2 number. Kalau 3 maka multiply 2 number dijalankan. Kalau 4 maka fungsi divide number dipanggil. Tapi kalau pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 4 maka blok else akan menampilkan invalid operation. Nah, kalau menampilkan hasil, itu setelah operasi selesai, itu hasilnya disimpan di variabel result. Nah, terakhir itu di baris print, result akan menampilkan hasil perhitungan ke layar. Nah, misalnya, kalau kita masukkan angka pertama 10, angka kedua 5, dan bila operasi perkalian, maka itu hasilnya itu 50, karena kan 10 kali 5 kan 50 ya. Nah, teman-teman, itu dia cara kerja kalkulator sederhana di Python atau di Replit. Itu di sini kita belajar banyak hal, yaitu cara membuat fungsi dan def, dan cara mengenal if, elif, else, dan cara mengambil input dari pengguna. Kalian bisa kembangkan program ini dengan menambah operasi lain seperti pangkat atau akad kuadrat. Gitu. How can you know that you're friend when we just... Oke, selanjutnya uh, ini pembuatan struct yang kedua di yaitu get grades from user. Apa sih fungsinya get grade from user itu? Uh, nah, grade get grades from user itu adalah biar datanya itu bersih dulu, terus manggil si fungsi ya. Jadi buat mulai minta input. Jadi get grades from user itu adalah dia tuh fungsinya itu buat mulai minta input nilai dari user. Nah, yang pertama itu when, jadi tombol bendera hijau, diklik, program itu langsung dimulai kan. Nah, pertama itu dia hapus semua isi list grades. Nih, isi list semua grades, terus biar datanya bersih dulu, terus dia tuh manggil get grades from user itu agar buat mulai minta input nilai dari user. Nah, setelah itu blok dari get grades from user ini, yang ini bagian serunya nih. Di sini kita ngatur gimana caranya program itu minta nilai ke pengguna satu persatu. Nah, stepnya kayak gini nih. Yang pertama, variabel as for grades itu di set jadi true. Nah, setelahnya itu tandanya itu masih aktif dan input. Nah, terus program itu bakal ulang terus selama as for grade itu masih true. Nah, seperti itu bakal nanya next grade, dan user itu ketika nilainya, seperti itu bakal nanya gini, next grade. Nah, ini nanya next grade, terus
dan user itu ketik nilai. Habis ketik nilai, nah kalau user itu ketik min 1 artinya selesai input, jadi ask for grade itu diubah jadi false. Nah, tapi kalau user masukin angka antara 0 sampai 10, nilai itu bakal dimasukin ke list grade. Nah, kalau nilainya nggak sesuai, misalnya lebih dari 10, atau negatif selain min 1, spread itu bilang, please provide a grade between and 10. Nah, terus min 1 itu untuk stop. Intinya blok ini tuh dikumpulin semua nilai dari user ke dalam list. Nah, ketiga, setelah semua nilai dimasukkan, kalau listnya udah keisi, program bakal ngasih tahu you given get X grades, terus X itu di sini jumlah nilai yang berhasil dikumpulin. Terus program lanjut memanggil fungsi penting yaitu compute list minimum, compute list maksimum, dan compute list average. Nah ini compute list minimum, compute list maksimum, dan compute list average. Terus masing-masing punya tugas sendiri buat ngitung nilai terkecil dan terbesar dan rata-rata dari list grade. Nah, fungsi compute list minimum. Nah, ini yang nyari nilai paling kecil di dalam list. Caranya itu ambil item pertama dari list nilai awal, lalu looping satu persatu nilai di list. Nah, kalau nemu nilai yang lebih kecil dari minimum, dia itu ganti nilai minimumnya. Nah, di akhir, variabel minimum bakal nyimpan nilai terkecil dari semua input. Contoh nih, kalau nilainya 7, 8, 3, 9, maka hasilnya itu minimumnya adalah 3. Nah, terus selanjutnya yaitu fungsi compute list maksimum. Nah, kalau yang ini kebalikannya buat nyari nilai yang terbesar. Caranya sama kayak minimum, cuman ambil item pertama jadi di awal, cek satu-satu, terus kalau ketemu nilai yang lebih besar, terus diganti jadi maksimum. Di akhir, variabel itu maksimum berisi nilai tertinggi. Nah, contoh, kalau nilainya 7, 8, 3, 9, berarti yang besar yang mana? Ya, maka hasilnya 9. Nah, selanjutnya yaitu fungsi complete average. Nah, kalau yang ini bagian paling penting yaitu ngitung rata-rata nilai. Stepnya itu variabel sum di set, terus 0 buat dimulai. Log semua nilai di list dan tambahkan ke sum. Setelah selesai, hitung rata-rata dengan rumus. Average itu sama dengan sum dikali lex of grades. Misal nilai 7, 8, 3, 6, 8. Berarti jumlah semuanya itu 33. Nah, bagi 5 berarti average-nya itu 6,6. Jadi itu hasil akhir semuanya. Setelah semua fungsi dipanggil, spread tuh bakal ditampilin masih kayak gini. Min sama dengan 3, maksimal 9, average 6,1. Jadi kamu tuh langsung tahu nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata semua input. Simple tapi powerful banget kan? Buat latihan logika sih, perulangan dan list distract. Gini. Terus kita lanjut di Python. Oke guys, bye. Oke, kita lanjut yang kedua, iya program yang kedua di Replit nih. Saya udah buat programnya ini satu persatu. Nah, yang pertama itu kita punya fungsi get grades from user nih. Terus intinya itu fungsi ini dibuat untuk ngambil nilai dari user satu persatu kan. Nah, setelah itu, jadi nanti kita program tuh bakal nanya next grade dan kita itu tinggal masukin angkanya. Nah, kalau kita masukin min 1 artinya tuh kita udah selesai ngisi nilai. Tapi kalau angkanya 0, antara 0 sampai 10, maka nilai itu bakal dimasukin ke list bernama grade. Nah, kalau ternyata itu kita salah masukin misalnya angka 11 atau min 5, program itu bakal kasih peringatan biar kita itu isi ulang dengan benar. Jadi bagian ini tuh banyak bagian input di struts yang warnanya oranye tuh dia simpen semuanya nilai yang kita kasih.
Nah, bagian yang kedua itu fungsi compute list minimum. Nah, ini bagian dua ini gimana ya caranya? Uh, 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 Nih, yang ini tuh bagian kedua. Di sini tuh kita punya fungsi compute list minimum yang tugasnya itu adalah nyari nilai terkecil dari daftar nilai. Jadi itu dia mulai dari angka pertama dulu. Angka pertama uh, disimpan di variabel minimum. Nah, setelah itu dia tuh langsung ganti di akhir dia nilai terkecilnya tuh dikembalikan kepada return minimum. Nah, kalau di struts itu ini mirip kayak kita nyari angka paling kecil di list pakai blok repeat repeat plus if gitu. Terus bagian yang ketiga itu compute list minimum ya. Ya minimum dulu maksimum. Ya kan minimum baru ya. Berikut adalah compute list maksimum. Nah, ini tuh kebalikan dari yang tadi. Fungsinya itu buat nyari nilai yang lebih besar, logikanya ya. Dia tuh mulai dari angka pertama, terus dicek satu persatu. Nah, kalau ada angka yang lebih gede, langsung diganti jadi nilai maksimum baru. Sesimpelnya gini. Kayak program tuh yang cari nilai tertinggi dari daftar nilai yang udah kita masukin. Nah, terus bagian yang keempat yaitu compute list average, yaitu bagian yang ngitung rata-rata nilai. Nah, awalnya tuh kita set submit sama dengan 0, terus itu semua angka tuh dijumlahin satu persatu. Setelah itu tuh totalnya itu dibagi sama jumlah data pakai len atau number list. Terus bagian akhirnya tuh disimpan di variabel average. Nah, di strat itu kita juga bikin hal yang sama pakai block sum of list atau list of list. Jadi konsepnya benar-benar hampir sama. Terus bagian yang kelima itu bagian utama atau program yang pertama, yaitu terakhir ini bagian uh, bakal manggil fungsi getCreds from user buat ngambil semua nilai yang udah dimasukin. Nah, kalau list nilainya kosong alias gak ada nilai sama sekali, kalau keluar dari program itu dan dibilang you have not given any credits. Terus, tapi kalau ada isinya, dia bakal nampilin semua hasilnya dengan jumlah nilai yang dimasukin, nilai terkecil, nilai terbesar, dan nilai rata-rata. Jadi hasilnya tuh akhirnya tuh kayak laporan nilai otomatis gitu. Kita coba ya, kita running dulu. Ya udah, error. Coba kita pakai yang ini aja deh. Nah, ini. Gimana ya cara itunya? Kurang paham. Ini nih. Siap. Outputnya mau muncul. Ini ya teman-teman jadinya buatnya susah. Nah ya,
sekian dari saya. Apabila ada salah kata mungkin dari penyebutan maupun dari japing saya sendiri mungkin salah maupun benarnya kan hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang mengetahui ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih yang telah menonton, setelah mendengarkan penjelasan aku. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah selesai guys. Woi.